Lu tahu nggak di dunia ini tuh ada yang namanya besi, Om? Nggak tahu. Apa sih kehebatannya karbu ini? Dia udah nggak pakai spuyer dan pilot jet ya istilahnya ya. Nah, Jadi dia kayak mengkalibrasi sendiri otomatis. Langsung tinggal pasang, tinggal gas. Yes. Gue bingung nanyanya gimana ya. Gue baru pertama kali soalnya guys ngeliat ini nih. Ini kacau banget sih. Kemarin rankesnya aja 29. Crankcase-nya aja tuh 29 jutaan. 29 jutaan. Nah, ngomongin budget nih, ya gak? Yang belum keluar nih. Range aja Om, range. Nggak usah kira-kira lah ya. Nggak usah kira-kira. Ya, Aku udah kemarin balik lagi di channel Tengkatros, yoyoy. Di episode kali ini, sekarang gue sudah berada di daerah Sunter, lebih tepatnya di bengkel atau di workshop Nakano Garage. Kenapa? Karena hari ini gue mau ajak kalian ngeliat sebuah motor Yamaha Air-King yang menurut gue ini motor Air-Kingnya pecah banget cuy ya. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke dalam, kita lihat. Pertama kita lihat dulu ada apa aja di dalam, habis itu kita langsung lihat si Air-Kingnya. Let's go! Yap, hari ini gue bakal ngajak kalian di Nakano Garage ngeliat sebuah motor modifikasi dari basic Yamaha Air-King tahun 2003 yang aslinya kayak gini, dimodif abis-abisan dengan konsep Gundam. Kabarnya modifikasi motor ini udah ngabisin ratusan juta cuy. Emang iya ya? Apanya sih yang mahal dan gimana hasilnya? Langsung kita lihat. Assalamualaikum. Enak guys, dingin guys. Wah, adem. Yoi. Apa kabar Pak? Baik. Gimana, aman? aman dong. Bengkel? Aman. Nah, kita terakhir ketemu One Bell Park. Oh iya, bener dong, betul, ya kan? betul. Nah, di One Bell Park itu gua ngelihat pertama kali motor ini, guys. Ya. Nah, ya kan? Ya udah, kita lihat. Gua mau lihat dulu Om ya, workshop. Boleh nggak ya? Kita ke daerah sini, ya seperti biasalah banyak toolkit ya di sini semua. Tapi di sini yang paling banyak adalah pialanya dibanding toolkitnya. Pialanya tuh guys ya. Wah anjir, gila. Lu emang hobi kali Om ya? Ikut kontes gini ya? Hobi, tapi jadi kecanduan. Kalau gue bikinnya doang Om, kontesnya enggak. Tuh, pialanya belum yang ini nih. Tuh, Ya. dia ya, kalau misalnya lu perhatiin ya, dia kayaknya kalau ikut kontes tuh nggak cuma bisa bawa satu doang gitu. Pasti ada kembaran nih piala nih. Kayaknya piala orang ke bawah sama gua sih. Hah? Bisa banget piala orang ke bawah. Sampai ke pojok-pojok guys ini guys. Ini doang satu nih piala nih. Ini nggak ada temennya nih. Udah cukup? Enggak. Masih ada lagi. Tuh, lihat. Di dalam. Jangan-jangan di lantai 2 ada lagi nih piala semua nih. Ada. Om, yang ini apa Om? Ini Ini yang kalau lu kontes lu ikutin. ada motor kontes, ada motor customer juga. X-Max, Max, N-Max, Neo. City boy with a country swing. First we went from the court to the bikes, back to the course of my younger days. Lifted with Om, ya, gue mau langsung ngebahas lah. Kita masuk soal Air-King ini. Air-King. Yes. Ini Air-King yang menurut gua gokil banget. Kayaknya kita kasih birolnya dulu Saleh. Ya, langsung aja. Ini dia Air-King Gundam by Nakano Garage. Ya. Air-King Gundam, the one and only by Nakano Garage. Yoyoy. Ini gue mau kita ngebahas speknya dulu Om ya. Betul. Sebelum drama-drama di balik pembuatan motor ini. Kaki-kaki spek lu hafal nggak? Kaki-kaki stok tetap bottomnya bawaan Air-King asli. Cuma asoknya udah diganti dengan aftermarket yang sudah di black room. Kalau belakang tetap armnya udah diganti pakai B-Pro yang CNC. Oke. Peleknya udah pakai ring 17. Takasago bukan? Takasago. Iya. Tawan lu ya? Enggak. Tadi kan kita udah ngobrol. Takasago, aslinya hitam tapi di repaint jadi motifnya Gundam. Motif Gundam. Sok belakang, oh no. Oh, lens. Ini diapain Om? Kok ada jadi ini kalau sih? sekarang di kontesan atau di modifikasi lagi rame namanya preload adjuster. Oke. Jadi buat setelan keras pernya itu diputar, jadi udah nggak usah pakai kunci lagi. Emang berapa Om kalau masang gini Om? Sebenarnya TBT-nya itu harganya kurang lebih 3 jutaan, 3.500.000 lah ya. TBT tuh ini ya? Ya, preloadnya. Ininya nih guys. Ya, Tapi tabungnya. yang mahal nih fittingannya, yang dirubahnya. Oh gitu. Ya, jadi kalau satu sok ini kemarin untuk modifikasi jadi sama TBT-nya yang ke hampir 12 juta. 12 juta. Di luar sok ya? Oke, terus ban Batlex. Ban pakai Batlex,
Yang depan ukurannya 100 per 80 ring 17. Sama depan belakang ya? Sama. Piringan juga pakai VND kalau nggak salah. Pakai VND. Master kalipernya pakai GP4RX biasa Brembo. Gue lihat ke depan ya. Ya. Lu kenapa pakai VND, Om? Ininya apa, dia udah model kayak... Oh, lu suka WSBK ininya. aja modelnya Ya, gitu. lu suka ininya ya. Kayak model WSBK lah. Kepala babinya Brembo. Pakai Brembo, pakai GP4RX, udah pakai Oke. fittingan juga, udah. TB-TBan. Belakang masih tromol, Om ya? Pengeremannya? Ya, belakangnya masih dibikin kayak standar, tetap tromol belakangnya. Tapi rumah mangkoknya semua, nav gearnya semua udah pakai CNC. Udah pakai CNC semua. Tadi ada yang kurang, segitiga. Segitiga ini udah dari TK Pro, udah pakai billet. Udah pakai billet aluminium ya, berarti ya. Aluminium. Nah, dia kalau nggak salah dia ada 2 produk, bisa buat Ninja, bisa buat Air-King. Kadang-kadang kan Air-King banyak yang pakai bottom Ninja tuh. Nah, dia bikin dua model, ukuran. dua ukuran. Kalau nggak salah 33 sama 30 asnya kan. Asnya. Ini berarti Ini standar Air-King, standar Air-King. Karena gue masih mempertahankan spakbor standarnya si Air-King. Jadi biar lubang bautnya nggak lari kemana-mana. Iya, nggak mesti lu Biasanya custom kalau orang semua. udah ganti yang Ninja, spakbornya udah pakai Ninja juga biasanya. Oh, berubah. Ngomongin spakbor depan, kita ngomongin body. Ini body masih original kah? Artinya masih bawaan Air-King standar gitu ya? Iya. Bukan yang lu bikin gitu custom atau gimana? Jadi kalau body ini masih originalnya dari motornya. Contohnya yang originalnya yang masih bawaannya dari Air-King ya otomatis spakbor depan, tangki, airflow, tepong, sama spakbor belakang, Itu ori. sama tutupan laci ya. Tapi ini enggak nih custom nih pasti. Nah itu custom, jadi biar nutupin. Kan Air-King kan rangkanya terlalu kebuka tuh, gimana ngakalin supaya Ketutup. lebih berisi lah istilahnya. Lebih padat lah ya. Sama klakson masih original, tapi kita cat-cat dikit. Oh iya. Ini lu cat doang ya? Iya, Gua jadi pikir chrome-nya tambahin. gue dovin. Iya. Jadi warnanya kayak satin. Kita lihat joknya guys ke belakang. Joknya juga ya walaupun ini kelihatan tetap didominasi warna hitam, Iya. tapi shape-nya udah dimainkan juga dan gue suka banget nih shape-nya gitu kan. Joknya papannya tetap bawaan Air-King, cuma kita custom dibentuk lah istilahnya. Bentuk ininya ya. Ya sama di motif ada warna-warna Iya. biar nyesuaiin kontras warnanya aja. Iya benar. Ini ada 2 tekstur. Ada tekstur pertama yang bagian atas yang dominan sama sweat yang di sisi sampingnya. Terus gue juga suka di bagian sisi kiri kanan si joknya ini juga ada warna tapi nggak berlebihan gitu karena body-bodinya kan udah rame nih. Nah joknya dibikin simpel ini apa? M? M itu inisial yang punya motor. Oh ini sih punya motor. Oh iya box belakang masih ada guys. Ya jadi gue masih pertahanin. Masih ada. Cuma behalnya udah gue copot. Oh behalnya karena ya. dia pakai di sini. Oh iya yang di pinggir. Iya. Aslinya dia kayak motor jadul gitu ya. Betul. Behalnya juga CNC. CNC. Kayaknya nggak kemakan nih kalau besi-besi gitu. Lu tahu nggak di dunia ini tuh ada yang namanya besi, Om? Nggak tahu. Kacau loh, yang dia tahu tuh cuma CNC aluminium loh. Gokil. Tutup tangki cakep loh. CNC juga bukan besi. Tuh, dia nggak kenal besi, cuy. Bener. Tapi intinya dari semua barang di Air-King ini, partnya itu udah banyak yang PNP, Teng. Tinggal pasang. Ya, jadi Udah udah banyak. ada yang bikin. Jadi kita udah nggak perlu custom. Contohnya kayak kupingan, Lokalan, Om? lokalan. TK Pro itu ada di Bandung. Oke. Kayak putaran bensin, semua kita udah tinggal Pasang aja. beli dan plug and play, nggak usah diakalin. Kita bahas lampu-lampu. Ya, ini belum apa-apa nih guys ya. Itu tadi baru pembukaan aja ya. Soalnya ada satu bagian nih yang wow banget menurut gua. Lampu-lampu, headlamp custom lo ya? Headlamp tetap original, tapi dalamannya di custom. Dalamnya pakai apa? Pakai bull eyes. Oke, bulais. Bull eyes. Belakangnya udah pakai metric. Oke. Biar stop lampnya kayak original, tapi dinyalain kayak metric. Oke, lampu sennya berarti built-in semua Ya, lampu sennya jadi 3-in-1 jatuhnya. jatuhnya kan di Ya. headlamp sama di stop Tuh, lamp. di sini ada sennya, bukan nggak ada sennya di sini, Iya. tapi sennya jadi di satu headlamp. kesatuan di headlamp. Benar. 3-in-1 depan belakang. Oh iya, di bagian setang nih. Stang ini masih pakai original Air-King Heeh. stangnya, tapi master rem kanan udah pakai RCS 15, 15. tabungnya pakai AEM, jadi udah nggak pakai selang lagi nih, cuma Oh tinggal iya, colok doang. langsung ya? Nah karena tabung AEM ini memang didesain untuk si master rem si RCS-nya ini, jadi simple, terus tabungnya juga nggak terlalu tinggi Iya benar. dan clean lah kelihatannya. Iya kelihatan. Nggak ada selang-selangan. Ya, Ya jadi kan? kirinya clutch-nya pakai Koken dari Pang. Ini serinya kalau nggak salah Avanza. Ini saklar. Saklar ini pakai KYTA aftermarket.
Nah ini kas sebenarnya pakai Ortek ya nggak salah. Ininya semua pakai titanium. Titanium. Baut-baut juga titanium. udah titanium. Di sini nggak ada baut besi, mohon maaf. Ya, kita nggak main baut besi. Nah, yang gue suka nih, ini nih. Nah itu cover Speedo. Memang ini Speedo-nya namanya KTM, tapi bukan bawaan motor KTM, tapi aftermarket-nya nggak tahu. Aftermarket. Namanya tuh seri KTM apalah istilahnya. Nggak, ini satu. Enggak, Enggak kan? Bisa kan? Jadi Speedo-nya sendiri. Tapi karena banyak dipakai untuk anak-anak ereking, si aftermarket-nya ini udah siapin buat dudukan si Speedo-nya. Jadi kita tinggal beli, tinggal pasang, tinggal dibikin dudukan ke sini. Gue suka pakai ini soalnya di customer. Ini lokal. Racer ini koso ya? Ya, ada tempat voltmeternya, jadi nggak kelihatan kosong banget. Dia jadi ada pemanis. Paling knalpot dulu kali mau. Oke, knalpot. Kita lihat knalpot. Tuh, kan bener. Lu nggak tahu ya di dunia ini. Knalpot ya. Ini kita masukin dari Itali itu, dari Thailand. DBS. Serinya DBS. Jadi peruntukannya memang untuk si ereking. Bahannya dari titanium. Ini kayaknya yang bisa dirubah dari besi diganti titanium semua kayaknya ya. Oke, dari knalpot kita ke bagian yang amazing, yaitu mesinnya. Mesinnya juga konsep dasarnya masuk gitu cuy. Bahannya aluminium nih ganti juga. Bahannya udah aluminium. Kalau nggak salah udah pakai T6. Kalau T6 itu infonya paling bagus di anodai. Di bawah itu masih bagus hasilnya gitu. Mesin ini dalaman standar. Semuanya standar. Dalamannya ya. Standar. Dalamannya bawaan semua standar. Motornya lah istilahnya. Bawaan motornya. Kerasnya apa semua bearing semua standar. Oke, berarti casing all semua mesin itu standar udah nggak dipakai berarti sekarang? Nggak dipakai. Semua diganti aluminium. Aluminium billet semua ya? Ya, prosesnya CNC. Kalau kita ngomongin mesin kan berarti performa kan? Betul. Kalau sebenarnya gini, selain look ya, kalau misalnya lu ganti pakai yang billet ini, nambah performa nggak sih? Atau emang cuma look aja gitu? Kalau Rankes kayaknya nggak nambah performa. Iya. Tapi secara lebih ngejual ke look-nya. Look-nya berarti ya, kan? Betul. Ya, tapi kece banget. Mahal nggak sih? Kemarin Rankesnya aja 29. Rankesnya aja tuh berarti yang ya, ini nih guys. Aja 29. Ini tengahnya doang guys, bukan yang kiri kanan. Mohon maaf nih. Yang tengahnya doang, 29 jutaan. 29 jutaan. Belum kanan kiri, belum bloknya. Ya, belum kanan kiri bak magnetnya belum, bloknya belum, headnya belum, karbunya belum. Karbunya emang ganti apa? Pakai elektron. Oh iya, dia nggak kenal guys, bener. Babet-babetan gitu nggak main juga dia. Iya. Apa sih kehebatannya karbu ini? Kalau katanya sih dokter karburator. Jadi dia udah nggak pakai spuyer dan pilot jet ya istilahnya ya. Nice. Jadi dia kayak mengkalibrasi sendiri otomatis. Dia cuma ada setelan angin aja buat langsamnya doang. Langsung tinggal pasang, tinggal gas. Yes. Iya kan? Mahal nggak? Kemarin 13 jutaan. 13 juta. Ini yang mini ya. Ada yang lebih. Berapa sih ininya dia? Ini 28. 28 30 kalau nggak salah. 28 30. Iya. Kalau yang di atasnya dia langsung 36. Kalau gue colok misalnya nih, gue punya motor 50 cc Honda Zoomer, gue colok tuh yang 36. Dia masih bisa mikir nggak tuh? Intake-nya apa? Intake-nya udah pakai Vortex. V-Force, anjay. Valve-nya karbon. Nggak tahu itu apa plastik tuh dia. Ini nggak tahu. Besi karbon semuanya. Besi nggak tahu. Kacau kan. Tapi full step standarnya. Iya. Next. Oh, next ya. Next biar ya. bisa ada yang dikerjain. Ada yang dikerjain terus, benar. Harus ada yang dikerjain terus. Karena kalau udah selesai, udah tamat gitu, kayaknya nggak seru ya. Nggak ada mainan lagi gitu. Terus step boncengannya juga udah, aduh gila nih. Kan juga. Jadi di motor ini guys, yang standar itu cuman injekan remnya doang. Itu doang masih standar, nggak dia apa-apain. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door, but what's that, yeah, sure. Yeah, that's a rental, yeah, what I bought. Lying. Kenapa konsepnya Gundam? Jadi gini, dari orangnya waktu itu mintanya rame, terus gue udah kasih beberapa konsep, dari konsep helm, dari konsep Yamaha atau gimana ya, maksudnya dia pilih mau ke robot lah istilahnya. Terus dia maunya dominannya putih. Oh, kenapa nggak Gundam aja ya? Nah, waktu pas ditawarin Gundam, dia suka. Jadi keywordnya itu kemarin ya? Rame. Mintanya rame. Robot, putih. Lebih dominan putih. Putih. Jadi biar lebih terang lah istilahnya. Akhirnya Gundam. Ini proses pembuatannya berapa lama? Sampai
Ini prosesnya nggak lama. Lamanya itu cuma tinggal nunggu di pengecetan waktu itu sama nunggu barang yang dibikin ya. Kayak blok ini kan dibikin dulu. Ini cuma 1,5 bulan. Itu langsung ikut kontes ya waktu itu ya? Ya, kebetulan ada eventnya Matic Universal. Itu pertama kali perdana turun tuh. Ngomongin kontes. Jadi sampai hari ini, dari motor ini jadi sampai hari ini udah berapa kali ikut kontes? 2 kali. 2 kali? 2 kali. Menang nggak? Menang. Menang semua? Menang. Nah, ngomongin budget nih, ya nggak? Yang belum keluar nih. Ya. Range saja Om, range gitu. Berapa kira-kira kalau misalnya siapa tahu di sini ada teman-teman yang mau nge-custom juga atau nge-modif juga. Nggak usah kira-kira lah ya. Nggak usah kira-kira. Ya, ini kemarin 265 juta. 265 juta. Mesin tuh berapa? Mesin itu udah hampir 100 lebih. 265 juta. Ya, siapa mau? Silakan langsung datang. Gue sebenarnya masih penasaran sini Om, tapi gue nggak tahu ya kalau boleh aja nih. Kalau boleh, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Boleh jalan nggak sih? Boleh lah. Asik! Let's Pakai go! jalan aja boleh kok. Waduh, jangan. Kalau itu ntar nanti dipikirnya udah bikin begini, motornya kagak bisa jalan. Nah, itu dia ya kan. Nggak, kita tes nyala aja. Kalau dipakai jalan, ntar gue takutnya nggak mau balik. Oke, langsung aja kita tes nyala, kita dengerin suaranya. Let's go! Ya, kita udah selesai itu dia guys suaranya, dan terima kasih Om udah ngebolehin gua mampir. Udah mampir ke sini. Ya. Kalau misalnya kalian mau discuss atau misalnya ada yang mau nge-modif juga, ngubunginnya gimana Om? Bisa langsung di DM WA juga bisa. WA di Instagram gua ada nomor WA gua. Oh, di Instagram. Oke. Di Instagramnya juga bisa di DM Nakano Garage. Di Google Map juga udah pas titiknya. Ketik aja Nakano Garage, Jalan Gabus nomor 19. Dan kalau misalnya kalian juga mau konsultasi dulu, boleh juga ya? Boleh, konsultasi nggak bayar. Aman, gratis. Aman. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Gue rasa udah cukup ya. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah pada nonton. Videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut.